Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Tanpa Teori, kita memasuki episode ke-44. Masih membahas surat Al-Baqarah. Kali ini ayat 120. Oke, langsung saja kita mulai. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Wada lah di bawah hidung dia masuk ke nun. Wadan, ini nun ya, warnanya hijau. Nah, kalau warnanya hijau itu nunnya berubah jadi eng dia. Engnya di mana? Di huruf ta dia. Ta, pakai ujung lidah ya, bertemu gigi. Jadi dibacanya wadan ta, ditahan dua ketukan. Wadan ta masuk ke ro. Tar, ro di mana? Di bawah hidung dia. Tar masuk ke do. Nah, untuk membaca do itu lidah bertemu gigi geraham ya. Tardo seperti itu. Lalu masuk ke a di mana? Di jakun ya. A masuk ke nun an. Nah, nun warna hijau kita dengungkan, ditahan dua ketukan. Dengungnya di mana? Di huruf k dia. Jadi cara membacanya ang, lalu ditahan dua ketukan. Ang k. Nah, huruf k posisinya di tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga membaca K itu ada hembusan udara. K masuk ke lam. Karl di bawah hidung dia lam. Yahu, ya huruf ya di tengah lidah dia. Ya masuk ke ha di mana? Di bawah tenggorokan dia. Ha, ya hu. Yahudu. Nah, huruf du ya menggunakan ujung lidah bertemu dengan gigi dia. Du, nah, seperti itu posisinya dengan ujung lidah dia. Du. Wala, huruf la itu di bawah hidung. La. Wala ada alif ya, dipanjangkan huruf la-nya. Nah, la masuk ke nun bertasdid ya, langsung dipanjang, ditahan di nunnya. Nun bertasdid warna pink ya, kita tahan dua ketukannya. Walan seperti itu. Nah, maka di bawah nah, huruf so itu di belakang gigi, huruf so lidahnya dilengkungkan ya, sehingga udaranya agak terhambat dia. So, lalu masuk ke ro di bawah hidung. Nasara. Ha masuk ke ha di mana? Di jakun ya. Ha masuk ke ta. Hatta. Huruf ta itu pakai ujung lidah ya, ditempelkan ke gigi, ada sedikit bocor halus jata. Hatta seperti itu. Ta ada hembusan tipis. Hatta. Nah, tat huruf ta di ujung lidah, ta masuk di ke tak bertasdid ya, ada hembusan udaranya. Tat tatta ya, tatta. Bi ya, bi bibir bertemu bibir. Bi masuk ke a di mana? Di jakun ya. Mi bibir bertemu bibir dia. Mi masuk ke lam. Mil di bawah hidung lam. Mil lata. Nah, ta ada sedikit desisan ya, bocor tipis, menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi dia. Ta. Hu masuk ke hu di mana? Di tenggorokan bagian bawah dia. Hu masuk ke mim langsung. Hum seperti itu. Millatahum. Nah, lalu ku, huruf ku itu di siku lidah ya, kita naikkan sehingga ku itu tidak ada hembusan udaranya. Ku masuk ke dalam kul seperti itu.
tebal ya. Qul inna, nunnya ini berwarna pink ya. Tanda berwarna pink artinya kita tahan dua ketukan di huruf tasdidnya. Tasdidnya di mana? Di nun. Jadi nunnya itu kita tahan dua ketukan. Nah di bawah hidung dia. Nah, lalu hu di mana? Hu di tenggorokan bagian bawah. Hu, da menggunakan ujung lidah dia ditempelkan ke gigi. Da seperti itu. Da masuk ke Allah. Nah, huruf da masuk ke Allah lamber tasjidnya itu dibaca ke arah o dia. Dalla seperti itu. Dalla seperti itu. Lalu masuk ke ha. Dalla seperti itu. Lalu masuk ke ha. Dalla tidak medok karena ada juga yang medok da seperti itu buat bahasa Jawa. Kalau kita menggunakan ujung lidah da ya, tidak akan ini. Wala, huruf la di hidung bagian bawah. La masuk ke hamzah nih. I ya, tenggorokan bagian bawah yang posisinya sama dengan ha dia. I hamzah. Ini di bawah hidung huruf ni. Nah, ini masuk ke ta dia. Nat, huruf ta bocor halus. Kenapa? Karena ujung lidah bertemu gigi ada desisan sedikit ya. Nit ta ba masuk ke ain. Ba di ain di jakun. Ba ta. Nah, ta kembali posisinya menggunakan ujung lidah ditempelkan dengan gigi ya. Ta. Nah, ini hamzah atau alif ya. Posisinya di tenggorokan bagian bawah. A masuk ke ha juga posisinya di tenggorokan bagian bawah. Seperti itu. Wa. Nah, huruf wa setelah wa itu ada alif bertemu dengan hamzah. Alif bertemu hamzah maka muncul bendera. Nah, jadi wawunya kita tahan 3 ketukan ya. Ahwa. Masuk ke hamzah di tenggorokan bagian bawah. Ha juga sama di bagian bawah ya. Ahum. Keduanya posisinya di sini. Masuk ke mim. Mimnya berwarna hijau. Nah, hijau itu kalau mim bertemu ba ya, itu bukan didengungkan tapi lebih ke arah bergumam ya. Jadi dibacanya itu mimnya itu ditahan 2 ketukan baru masuk ke ba. Hum ba. Nah, seperti itu cara membaca. Ahum ba masuk ke ain. Ain di jakun ya. Ba lalu masuk ke da menggunakan ujung lidah tempelkan ke gigi. Da. Lalu dalladzi, da masuk ke dalam bertasjidnya. Dal. Nah, dalladzi. Nah, ini huruf alladzi jika kita baca dari sini ya, dari awal sini. Ini huruf alifnya itu tidak ada tandanya. Ketika ada huruf alif bertemu lam selalu dibaca a. Jadi kalau ada alif harus dibaca a ya, untuknya. Alladzi seperti itu. Nah, ini dal lam di bawah hidung dia. Dal ladzi. Nah, huruf dzi, perhatikan ujung lidahnya itu digigit dia. Dzi masuk ke ya di tengah lidah dia. Dzi ada penekanan di ya-nya kita tekan. Ja, nah huruf ja di tengah-tengah lidah ya. Ja. Setelah ja itu ada huruf alif dan hamzah. Alif bertemu hamzah maka muncul bendera. Kita panjangnya 3 ketukan di huruf ja-nya dia. Ja masuk ke hamzah. Di tenggorokan bagian bawah dia. Ka masuk ke ka di mana? Di siku tenggorokan. Lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca ka seperti itu ya. Aka mi, bibirnya ditempelkannya mi. Nal. Nah di bawah hidung dia. Nah, lam juga di bawah hidung. Nal. Ujung lidahnya posisinya di bawah hidung sini. Nal. Ai bertemu dengan ai. Ai di jakun dia. Ail masuk dari jakun langsung masuk ke bawah hidung. Ail. Nah, setelah ail masuk ke mim dia. Ini huruf konsonan ya. Ketika pertemuan 2 huruf konsonan ya, maka tidak muncul bendera dia.
Cara membacanya adalah ke lam dulu dimatikan baru ke mim. Jadi cara membacanya ilm seperti itu. Perhatikan huruf mimnya jangan sampai tidak terbaca ya. Kadang ada orang yang membacanya mimnya tidak dibaca dia. Seperti itu. Kemudian masuk ke ma, bibir bertemu bibir ma. Nah, ini ma ini tidak ada hamzah ya. Ini ma panjang. Jadi cara membacanya ma. Kalau ada hamzah jadinya ma. Perhatikan ini cara membacanya adalah ma mengalir saja. La berikutnya la di bawah hidung dia, ujung lidah diletakkan di bawah hidung. La ka bertemu ka di siku tenggorokan. Lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca huruf ka. Malaka, seperti itu cara membaca. Malaka mi, masuk ke mi. Mi bibir bertemu bibir. Mina, nah huruf na ya, posisinya di bawah hidung dia. Nah huruf na bertemu Allah. Nallah. Nah huruf na bertemu Allah itu lam bertasjidnya dibaca ke arah o dia. Jadi nallah, masuk ke ha-nya. Ha di tenggorokan bagian bawah. Nallahi ya. Nallahi min. Nah huruf mi bertemu nun mati. Nun matinya berwarna apa? Pink. Ketika ada nun mati berwarna pink, maka langsung masuk ke tasdidnya. Di tasdidnya kita tahan 2 ketukan. Jadi cara membacanya adalah miu seperti itu. Lalu wali, li di bawah hidung ya. Wali. Nah setelah li itu ada ya-nya itu berwarna pink. Artinya apa? Kembali kita tahan 2 ketukan di tasdidnya. Di tasdidnya di mana? Di huruf wa. Jadi cara membacanya wali yu. Nah, perhatikan ini waw bertasdidnya kita tahan 2 ketukan. Ini waw bertasdidnya kita tahan 2 ketukan. Tandanya apa? Ada waw yang ditahan, ada yang tidak. Kalau ada warnanya seperti ini ya pink. Tapi jika tidak ada warnanya, tandanya adalah waw. Sebelum waw bertasdid itu ada nun mati, atau sebelum waw bertasdid itu ada tanda an-in-nun ya, seperti ini jin seperti ini. Jadi cara membacanya wali yu wala, masuk ke la di bawah hidung dia. La nafsi. Nah di bawah hidung, lalu masuk ke si posisinya di belakang gigi ya, bagian bawah posisinya. Lidahnya kita lengkungan sehingga udaranya agak terganggu ya. Si ditambah lagi ketika kita membaca si itu ada hentakan ke bawah deh. Si pertama si ada hentakan, lalu masuk ke ya, jadi semakin tebal dia. Si seperti itu ya. Nah ini ada huruf vokal dan konsonan ya. Ketika vokal dan konsonan di akhir kalimat itu, maka seolah-olah muncul bendera ya. Kita panjangkan 3 ketukan. Jadi bacanya nasir, masuk ke ra, seperti itu. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya 121. Al-Baqarah 121. Bismillah. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Oke, kita bahas. Nah, perhatikan ini alladzi ya. Ini mushaf Indonesia. Di mushaf Indonesia ada tandanya alladzi, tapi jika di mushaf Utsmani ya, itu tidak ada tanda alladzi. Di alifnya itu tidak ada tanda tuh. Bacanya huruf alif bertemu lam, selalu dibaca al ya. Alladzi lam mati, lam bertasdid di bawah hidung dia. Alladzi, ujung lidahnya digigit ya. Masuk ke ya, ada penekanan dia ya. Posisinya di tengah lidah di huruf ya. Alladzi, masuk ke na di bawah hidung dia. Nah
Lalu ini Hamzah ya. Kalau di Indonesia ini alif, tapi kalau di Utsmani itu dibedakan dia antara alif dengan Hamzah. Kalau alif itu lebih cenderung ke arah panjang ya, tanda panjang, dia menggunakan alif. Tapi ketika alif itu hidup ya, dibaca atau bisa juga dimatikan, itu kadang menggunakan Hamzah dia. Nah ini kalau di Utsmani ini menggunakan Hamzah dia. Ya, ta. Nah huruf ta, ujung lidah bertemu gigi ya, ta seperti itu. Ada hembusan dikit, bocor halus dia. Tai masuk ke ya dia, tai di tengah lidah posisinya. Nah masuk ke nah di bawah hidung. Nah hu di mana? Di tenggorokan bagian bawah. Mu bibir bertemu bibir, mu masuk ke lam. Mul di bawah hidung huruf lam. Humul. Ki, huruf ki ya, itu posisinya dia di siku ya, tenggorokan di bagian kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca huruf ki ya. Ki, seperti itu. Kita masuk ke ta. Huruf ta posisinya ujung lidah bertemu gigi, dia ta ya, ada bocor halus seperti itu. Ta, ba, bibir bertemu bibir, ba. Lalu masuk ke ya posisinya di tengah lidah dia, ya masuk ke ta dia, yat. Nah yat, ta itu menggunakan ujung lidah ditempelkan ke gigi. Ketika tak mati itu ada bocor halusnya terdengar ya, jadi cara membacanya yat seperti itu, ada sedikit hembusan bocor. Yat lu masuk ke lu, di bawah hidung dia lu. Nah posisinya di bawah hidung juga. Lalu masuk ke hu. Nah ini kalau di mushaf Indonesia tanda panjang itu hu seperti ini ya, bentuknya ke bawah. Lalu berdiri juga ta, na, a, itu tanda panjangnya kalau di mushaf Indonesia. Kalau di Madinah itu biasanya kalau tanda panjang a itu ada alif di depannya lagi, kalau h itu ada tanda waw. Itu bedanya Indonesia dengan mushaf Utsmani. Lalu ha posisinya di jakun ya, ha masuk ke qa. Hak huruf qa itu tidak ada hembusan udara. Kenapa? Karena posisinya di siku tenggorokan dan lidahnya itu dinaikkan, jadi tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Hak qa seperti itu ya. Ti masuk ke ti, ujung lidah bertemu gigi dia, ti ada hembusan udaranya, bocor halus. Tila masuk ke la, di bawah hidung dia la. Wati kembali ti itu bocor tipis ya, ujung lidah bertemu gigi dia. Ti, nah kita matikan di haknya, jadi cara membacanya ti. Perhatikan ini hak mati ini agak susah. Wati, persiapkan ya udaranya untuk masuk ke hak mati di tenggorokan bagian bawah dia. Tilawati seperti itu. Ula, nah ini ula, wawunya tidak usah dibaca, langsung baca u-nya saja satu harokatnya. Ula masukkanlah, la panjang bertemu hamzah, tanda panjang bertemu hamzah maka muncul bendera, maka la-nya itu kita baca 3 ketukannya. Ula, i masuk ke hamzahnya, i posisinya di tenggorokan bagian bawah, i. Lalu ka di siku tenggorokan dia, huruf ka siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca ka. Yu, nah ini perhatikan yu, di waw ini ada hamzah ya. Jika tidak ada hamzah maka cara membacanya yu segitu ya panjangnya. Tapi karena ada hamzah maka dia dibentokkan, hamzah mati itu dibentokkan, jadi cara membacanya yu. Perhatikan bedanya antara yu dengan yu. Ini cara membacanya adalah yu. Cara membacanya adalah yu. U-nya mentoknya di mana? Di tenggorokan bagian bawah. Yu seperti itu. Nu posisinya di bawah hidung dia huruf nu. Na posisinya di bawah hidung huruf nun. Nabi kembali lagi bi, haknya dimatikan ya. Hak dimatikan itu posisinya di tenggorokan bagian bawah. Bi, persiapkan nafasnya, diberikan nafas cadangan ya, sehingga bisa membaca huruf h. Karena ini huruf gampang, tapi dibilang gampang tapi susah tapi gampang ya.
butuh latihan ya. Bih seperti itu. Lalu waman, nah ini waman, nunnya berwarna pink, artinya apa? Langsung masuk ke tasdid. Di tasdidnya kita tahan 2 ketukan. Nunnya tidak usah dibaca, langsung ke tasdidnya. Jadi cara membacanya wamai, lalu dibaca ya, huruf ya di tengah lidah deh, ya, ya. Nah, masuk ke ka dia di siku tenggorokan. Yak, yak, lidahnya diturunkan sehingga huruf membaca huruf ka itu ada hembusan udaranya. Yak, seperti itu. Fu, bibirnya, bibir bawah itu bertemu gigi dia. Fu, fu, nah, seperti itu. Fu, lalu masuk ke ra dia di hidung bagian bawah. Fur, ya, fur. Bihi masuk ke hi, posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. Hi, perhatikan. Bihi, fa, bibir bawah bertemu gigi dia. Fa'u, wawunya tidak usah dibaca, alifnya dibaca 1 harokat saja, langsung masuk ke lainnya. Fa'ula, nah di lanya itu ada harokat panjang ya, bertemu hamzah. Tanda panjang bertemu hamzah itu maka kita panjangkan 2, muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Jadi cara membacanya fa'ula, i masuk ke i, hamzah dia, i di tenggorokan bagian bawah, i ka masuk ke ka ya, ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ada rongga udara terbuka ya. Jadi ka-nya itu ada hembusan udara dia, ika. Nah, masuk ke hu di tenggorokan bagian bawah, hu, nah, seperti itu ya, tebal ya. Humu, nah, humu masuk ke lam, humul, lam posisinya di bawah hidung dia, humul. Lalu masuk ke kha, kha itu di atas jakun ya, kha, kha ada ngoroknya dia. Kha, si, nah huruf si itu gigi bertemu gigi, posisi lidahnya di bawah, di belakang gigi bawah ya, si ya. Siru, huruf ru posisinya di ujung lidah bertemu bawah hidung ya, ru, seperti itu di situ. Nah, ada huruf vokal dan konsonan mati. 2 huruf ini jika dimatikan maka muncul bendera, seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Jadi dibacanya humul khasirun. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. 122. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Oke, kita bahas satu persatu sedikit ya ini ya. Ya, nah huruf ya di tengah lidah deh. Ya, ya, seperti itu ya. Ada penekanan. Bani, huruf ni di bagian bawah hidung dia. Ni, ujung lidah bertemu bagian bawah hidung. Ni masuk ke ya. Nah, di huruf ya ini ada tanda panjang ya-nya ya, bertemu dengan kata berikutnya ini hamzah ya. Ini di Mushaf Indonesia alif, tapi di Utsman ini hamzah. Tanda panjang bertemu hamzah maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Ya bani, ya, lalu masuk ke i, hamzah. I masuk ke sa, is ya, is, gigi bertemu gigi, sa, lidahnya di belakang gigi bawah, is. Ra masuk ke ra di bawah hidung, roh ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia, roh. Nah, roh ini ada alif tanda panjang bertemu hamzah, tanda panjang bertemu hamzah maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan dia. Isra, i masuk ke i, hamzah i. Nah,
Hamzah posisinya di sini i, lalu masuk ke ya, jadi ditekan ya. I di tengah lidah dia huruf ya. I. La masuk ke la di bawah hidung dia. La. Nah, la masuk ke the, ujung lidah digigit ya. The. Lad. Dari bawah hidung masuk ke ujung lidah gigit ya. Lad. Nah, ku, huruf ku di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan sehingga membaca ku itu ada hembusannya dia. Ku, ku masuk ke kuru ya. Lad kuru, di bawah hidung dia huruf ru ada waw ya, kita panjangkan huruf ru-nya. Ru. Ni di bawah hidung huruf ni lalu masuk ke ain di mana dijakun dia. Nia di bawah dijakun ya huruf ain. Mati, nah huruf ti ujung lidah bertemu gigi ya, ada hembusannya bocor halus ya. Ti. Ya, huruf ya di tengah lidah dia. Ya masuk ke lam. Yal. Nah, huruf lam di bawah hidung dia. Yal. Lati, ujung lidah bertemu gigi. Ti bertemu ya, kita tekan lagi. Ti, ya, ti. Nah, ya-nya ini panjang ya, bertemu dengan hamzah ya. Nah, tanda panjang bertemu dengan hamzah itu muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Lati. Nah, nah ini nunnya warnanya oranye. Huruf yang berwarna oranye itu kita baca jelas. Jadi cara membacanya an, a ya. An, a, an di bawah hidung dia, lalu a dijakun. An, a, seperti itu. Lalu tu huruf ta, ujung lidah bertemu gigi dia. Tu ada bocor halus tipis. Tu masuk ke a di mana dijakun dia. A dijakun. La di bawah hidung dia. La masuk ke ya. Alai, ya-nya ditekankan ya di tengah lidah di posisinya. Alai. Kum, lalu ku di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca ku. Kum, seperti itu. Kum. Wa masuk ke hamzah ya atau alif. Posisinya itu di tenggorokan bagian bawah dia. Masuk ke nun, warnanya pink. Nah, nun bertasjid itu warnanya pink, kita tahan 2 ketukan di nunnya. Wa an, ni masuk ke ya, di perjelas ya huruf ya-nya ya. Ni, seperti itu ada aksen kuat di ya-nya. Ni posisinya di tengah lidah dia. Wa an ni. Fa, bibir bawah bertemu gigi atas. Fa masuk ke do. Do posisinya di lidah itu bertemu dengan geraham dia. Fad, seperti itu. Lalu dibaca dol masuk ke lam. Dol ya di bawah hidung dia huruf lam mati. Faddal tu, nah huruf tu ujung lidah bertemu gigi dia. Tu masuk ke ku di mana di siku tenggorokan kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca ku, seperti itu. Tukum, kum, seperti itu ya, ada hembusan udara. Lalu masuk ke a di jakun ya, di jakun. Masuk ke la. La di bawah hidung posisinya dia. Alal, huruf lam di bawah hidung. Masuk lagi ke jakun. Lalu la di bawah hidung lagi. Ala mi. Alami. Nah, huruf mi bertemu ya dan nun. Vokal dan konsonan kita matikan, maka seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf mimnya. Alamin. Seperti itu. Kita masuk ke ayat 123. Penuh warna. Oke. Di ayat ini kita akan membahas banyak warnanya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا
يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Oke, ini pembahasannya cukup sulit ya, penuh warna dia. Kita bahas satu persatu. Ini banyak ilmunya ini di ayat ini. 123 Al-Baqarah. Oke, perhatikan ya. What masuk ke ta dia. Ta itu ujung lidah bertemu gigi dia. What taku masuk ke ku. Ku diisi ke tenggorokannya. Kita naikkan ku-nya itu sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca ku. Ku seperti itu. Yau, ya posisinya di tengah lidah dia. Ya, seperti itu. Ada penekanan. Yau, ma. Nah ini mimnya berwarna merah ya. Nah kalau berwarna merah ini langsung kita masukkan ke lam. Bedanya apa dengan pink? Kalau yang berwarna merah ini di tasdidnya itu tidak usah ditekan dua ketukan, langsung dibaca tasdid saja. Yaumalla, seperti itu ya. Yaumalla, la di bawah hidung dia. Malla. Nah huruf ta setelah ta ini ada huruf ja, dimatikan. Warnanya apa? Biru. Warna biru itu artinya adalah dipantulkan dia. Nah huruf ja itu ketika dipantulkan dia ke arah e dia. Taje, taje sekarang e dia. Nah tajazi masuk ke z, jelas ya, gigi bertemu gigi z, ditambah lagi ada ya, jadi ada penekanan dia di huruf ya nya. Z. Nah lalu nah itu di bawah hidung posisinya. Nah masuk ke fa, bibir bawah ketemu gigi atasnya. Naf. Nah ini sun ya. Sun berwarna apa? Oranye. Tanda oranye itu dibaca jelas dia sesuai tasdid, sesuai tanda baca kita baca jelas. Nafsun'a ya, sun'a, di jakun dia. Sun'a jelas kedua tanda ini. Masuk ke nun. Nunnya warna apa? Pink. Nah kalau warna pink itu artinya apa? Masuk ke tasdid, kita tahan dua ketukan dia. Nah masuk ke fa, naf, bibir bawah digigit dengan gigi atasnya. Naf bertemu gigi atas. Nafsin. Nah sinnya berwarna apa? Hijau. Hijau itu artinya apa? Didengungkan ke dengungnya itu di huruf berikutnya, yaitu di sya dia, dan kita tahan dengungnya itu dua ketukan. Jadi cara membacanya nafsin sya. Sya itu posisinya di tengah lidah dia. Shi. Jadi dengungnya itu di tengah lidah dia. Nafsin sya. Seperti itu. Sya masuk ke ya, sama-sama di tengah lidah dia. Syai ada penekanan ya huruf ya. Syai'an. Nah ini huruf an-nya warnanya apa? Pink. Pink artinya apa? Masuk ke tasdid, kita tahan di tasdid ini dua ketukan. Jadi wo-nya ini kita tahan dua ketukan dia. Syai'au, seperti itu. Wala. Nah huruf la di bawah hidung dia. La. Masuk ke ya, you posisinya di tengah lidah dia. You masuk ke ko, warnanya apa? Biru. Nah huruf biru itu artinya kita pantulkan. Nah huruf ko itu dipantulkannya ke arah o dia. Kalau tadi kan ja itu ke arah e, kalau ko itu ke arah o dia dipantulkannya. Tapi karena di huruf araf adanya a i u ya, tidak ada o, maka mulutnya tidak dimonyongkan. Tapi keluarnya o tapi mulutnya tuh a dia. Jadi cara membacanya yuko, bukan yuko ya, yuko seperti itu. Yuko, badu, lu. Nah posisinya di bawah hidung ya, lu huruf lam. Yuko, badu, min. Nah mi bertemu nun. Nun ini berwarna oranye ya. Tanda oranye itu artinya apa? Dibaca jelas. Min ha, seperti itu ya, tanda oranye dibaca jelas. Min ha, nun mati di bawah hidung, ha di tenggorokan bagian bawah. Min ha. Nah ada alif dipanjangkan. Min ha. Masuk ke a di jakun ya. Lalu ke da, danya itu warna biru ya.
Nah, karena warna biru artinya kita pantulkan, D itu dipantulkan ke arah E dia. Ada, ke arah E dia pantulkan. Ada, lu, nah lunya berwarna apa? Pink. Nah, pink itu artinya apa? Dimasukkan ke tasdidnya, ditahan 2 ketukan dia. Jadi cara membacanya lu seperti itu. Wala, masukkan la di bawah hidung dia. Wala, lalu masuk ke ta, huruf ta, ujung lidah bertemu gigi dia, ta, ada bocor halus dia, ta. Nah, ta masuk ke nun, warna hijau, artinya apa? Didengungkan. Dengungnya di mana? Di huruf fa. Didengungnya di mana? Di huruf fa. Didengungnya ha, masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah di huruf ha. Tebal ya. Ha, lalu sya. Huruf sya di mana? Tengah lidah dia. Sya masuk ke fa dia. Bibir bawah bertemu gigi atas. Fa, ada alif dipanjangkan, lalu posisinya dijakun dia. Lalu masuk ke tun ya. Tun ini berwarna pink, artinya apa? Dimasukkan ke tasdid. Nah, di tasdidnya itu kita tahan 2 ketukan dia. Tasdidnya di huruf waw, maka wawnya kita tahan 2 ketukan dia. Atu, seperti itu. Lalu dibaca wala la, posisinya di bawah hidung dia. Wala hum, huruf hu di tenggorokan bagian bawah. Hum, lalu yu, nah yu posisinya di tengah lidah dia. Yu masuk ke nun berwarna hijau, artinya kita berikan dengung di huruf dengung ini di mana? Dengungnya di huruf so, kita tahan 2 ketukan ya di dengungnya. Jadi cara membacanya hum yung sa, yung sa, ru posisinya di bawah hidung dia, ru. Nah, ada huruf vokal dan konsonan mati, maka muncul bendera, seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf ro-nya dia. Yung saruhun, seperti itu. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya, 124 Al-Baqarah. Bismillah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanadu ahdi zalimin. Oke, kita bahas nih, ada huruf yang unik ya, yaitu nun bertasdid. Nah, oke, kita bahas ya. Pertama-tama i hamzah, alif atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. Zi masuk ke zi, ujung lidah digigit ya. Zi, nah masuk ke ba nih, warna biru ya. Huruf yang berwarna biru itu artinya dipantulkan, huruf ba itu pantulkannya ke arah e dia. Zib, ke arah e dia. Zib, ta itu ujung lidah bertemu gigi dia. Ta masuk ke la nya itu panjang, tanda panjang bertemu huruf berikutnya ini ada alif atau hamzah ya. Nah, tanda panjang bertemu alif atau hamzah ya, maka otomatis muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan di la-nya itu. Tada iba. Nah, i hamzah atau alif posisinya di tenggorokan bagian bawah. Lalu masuk ke ba. Ya, ba mati kembali berwarna biru. Artinya itu kita pantulkan ya ke arah e dia. Iba, seperti itu. Lalu masuk ke ro posisinya di bawah hidung dia. Ro panjang. Hi masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Hi, ma, bibir bertemu bibir. Ma, ro posisinya di bawah hidung ya dia. Ro masuk ke ba dia. Rab, bu, hu, perhatikan huruf hu di tenggorokan bagian bawah. Rab, bu, hu.
bika. Nah, huruf ka posisinya di siku tenggorokan ya. Lidahnya kita turunkan sehingga ka itu ada hembusan udara ketika membaca. Bika, li masuk ke li di bawah hidung dia. Li ma panjang lalu masuk ke ti. Nah, huruf ti-nya itu berwarna hijau ya. Artinya apa? Didengungkan. Kita tahan dua ketukan di dengungnya di mana huruf fa. Fa itu lidah bawah, bibir bawah bertemu gigi atasnya. Jadi cara membacanya mating fa, mating fa, fa, fa bibir bawah bertemu gigi atas, lalu huruf a di tenggorokan bagian bawah dia ta ujung lidah bertemu gigi dia. Ta masuk ke mim bertasdid. Nah, ini tidak ada tandanya lagi ya. Ini sebenarnya ada tandanya, warnanya pink dia. Nah, setiap huruf mim bertasdid sama dengan nun bertasdid itu warnanya pink dia. Artinya apa? Kita tahan dua ketukan. Jadi cara membacanya fa'atam mahun. Nah, hu posisinya tenggorokan bagian bawah ya. Hu masuk ke nun bertasdid. Hun. Nah, ketika nun dimatikan, ini di akhir kalimat ya, nun dimatikan, maka kita matikannya hun, tapi tasdidnya itu kita tahan dua ketukan. Nun bertasdid kita tahan dua ketukan. Jadi cara membacanya seperti ini. Fa'atam mahun. Nah, ingat hun. Bedanya dengan nun tidak bertasdid adalah nun tidak bertasdid itu dibacanya ya satu harokat ya. Kalau tidak ada tasdidnya ini maka dibacanya mahun ya, mahun. Tapi karena ada tasdid maka kita panjangkan dua ketukan. Mahun seperti itu. Lalu masuk ke qa. Nah, huruf qa itu di siku tenggorokan ya. Nah, siku tenggorokan lidahnya kita naikkan ya, sehingga membaca huruf qa itu tidak ada hembusan udaranya. Qa, 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 la masuk ke la posisinya di bawah hidung dia. Qa, la i masuk ke i atau hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. In masuk ke nun bertasdid kita tahan dua ketukan dia. In ni masuk ke ya di tengah lidah dia. Kita beri aksen kuat ni seperti itu ya huruf ya. Lalu ja, huruf ja sama di tengah lidah dia. Ya, ja posisinya tengah lidah. Ja masuk ke ai di jakun dia. Ai. Lalu ke lu di bawah hidung dia huruf lu. Lu ka masuk ke ka di siku tenggorokan lidah yang kita turunkan. Ka ada hembusan udaranya seperti itu ya. Karena rongga udara terbuka lebar maka ada hembusan udaranya. Ka. Li posisinya di bawah hidung dia. Li masuk ke nun bertasdid. Ingat nun bertasdid atau yang berwarna pink, maka kita tahan dua ketukan di tasdidnya ya. Lin nasi si gigi bertemu gigi, posisi si lidahnya di belakang gigi bawah dia. Si i hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Imama bibir bertemu bibir. Imama. Nah, ini cara mematikan man ya. Huruf man jika dimatikan itu jadi a dia. Mama seperti itu ya. Mama. Lalu qa, huruf qa di siku tenggorokan lidahnya kita naikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Qala, la di bawah hidung dia. La. Wamin. Wamin nunnya berwarna hijau artinya apa? Kita dengungkan, kita tahan dua ketukan di dengungnya, di mana dengungnya di huruf dza. Nah, dengungnya di huruf dza. Wa min dzu. Wa min dzu. Seperti itu. Dzu masuk ke ra dia. Dzur dari ujung lidah digigit lalu masuk ujung lidahnya dinaikkan ke bawah hidung dia. Dzur. Dzur. Lalu ri masuk ke ya dia, ya di tengah lidah. Ri seperti itu ya. Ri yati. Nah, huruf ti ujung lidah bertemu gigi dia. Ti. Dzurriyati masuk ke
qa, kembali siku tenggorokan lidahnya dinaikkan sehingga qa itu tidak ada hembusan udara ketika membacanya. Qa, la di bawah hidung dia. La, ya, huruf ya itu di tengah lidah dia. Ya, lalu masuk ke na, posisinya di bawah hidung dia. Na, lu juga posisinya bawah hidung. A, huruf a masuk ke jakun. A masuk ke ha ya, dari jakun ke sini masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah. A, seperti itu. A, persiapkan nafasnya. Huruf ha mati itu harus ada porsi nafas berlebih ya. Semakin berlebih semakin kuat dia, semakin bagus, hanya terbaca jelas. Jadi di, nah di ujung lidah bertemu gigi dia, di masuk ke za di mana belakang lidahnya di belakang gigi ya, lidahnya dilengkungkan di gigi bagian atas. Dil seperti itu. Dil, lalu dibaca za. Li di bawah hidung dia, li, lalu mi, ada huruf vokal bertemu konsonan, dimatikan dua-duanya seolah-olah muncul bendera, maka mi-nya itu kita panjangkan 3 ketukan ya. Zalimin, seperti itu. Nah itu huruf nun mati ya, min. Bedanya dengan nun yang bertasdid yang ini adalah ini ditahan. Hun, perhatikan perbedaannya. Oke. Lalu kita masuk ke ayat dua ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah. Oke. Bismillah. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Wa'i hamzah ya, posisinya di bawah tenggorokan, lalu masuk ke dza, ujung lidah digigit. Wa'id, seperti itu. Wa'id, ja masuk ke ja di tengah lidah dia. Ja, lalu ke a, posisinya a di jakun ya. A masuk ke lam, al di bawah hidung dia. Al, na di bawah hidung juga. Na masuk ke lam ya. Nal ya, nal posisi na dan lam di bawah hidung. Bayi, nah bayi yang mati di tengah lidahnya. Bayi, ada penekanan. Ta, nah huruf ta, ujung lidah bertemu gigi dia. Ta. Masa, huruf sa, ujung lidah digigit ya. Sa. Masa, bata, nah huruf ta-nya ini berwarna merah ya, artinya dimasukkan ke tasdid tetapi tidak ditahan, langsung dibaca saja. Jadi cara membacanya batal ya, batali ya, batali, seperti itu ya. Langsung lamnya itu tidak bisa ditahan ya. Batali masuk ke nun. Nah, yang ini baru berwarna pink, nunnya itu ditahan. Nun bertasdid atau yang berwarna pink itu kita tahan di tasdidnya 2 ketukan. Batalin, huruf na di bawah hidung dah. Na, si, gigi bertemu gigi, lidahnya berada di gigi bagian bawah dia. Si. Wa'a masuk ke hamzah dia. Wa'a masuk ke mim. Wa'am, tidak ditahan ya mim matinya ini ya, langsung dibaca saja 1 harokat. Wa'am na ya. Wa'am na, huruf na di bawah hidung dia. Wa'am na. Wat masuk ke ta, ujung lidah bertemu gigi. Wat, ada
bocor tipis dia. Watta khi, masuk ke khi, di atas jakun dia huruf khi. Wattakhi, ada ngoroknya dia. Khi, dhu, masuk ke dhu. Dhu itu ujung lidah digigit dia. Dhu, seperti itu. Mi, nah mi bertemu nun berwarna pink. Artinya kita masukkan, kita tahan dua ketukan ya di huruf bertasdidnya. Tasdidnya apa? Huruf mim. Jadi cara membacanya mim mangqa. Nah, maqa, huruf qa di siku tenggorokan. Lidahnya kita naikkan ya sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa, seperti itu. Langsung dia qa, mi, i. Nah, setelah huruf hamzah atau alif di tenggorokan bagian bawah, i ada huruf berwarna biru, huruf ba berwarna biru. Artinya apa? Kita pantulkannya ke arah dia. Ibe, seperti itu. Ibe, ra, masuk ke ra, di bawah hidung dia ra. Lalu hi pastinya di tenggorokan bagian bawah. Hi tebal ya. Hi, mamu sa. Nah, bibir bertemu bibir, huruf mim. Mamu sa, huruf sa itu posisinya di belakang gigi bagian bawah dia. Lidahnya dilengkungkan dia. Sa, musal, masuk ke lam, di bawah hidung. Musalla, ya. Musalla, ya seperti itu. Wa'a, masuk ke jakun dia. Wa'a, lalu ke hi, tenggorokan bagian bawah. Jakun, tenggorokan bagian bawah. Hi. Nah, dari tenggorokan bagian bawah masuk ke da. Da-nya ini warna biru, artinya apa? Dipantulkan ke arah dia. Ahide ya. Jakun, tenggorokan bagian bawah, ujung lidah bertemu gigi. Wa'ahide, seperti itu cara membaca. Wa'ahide. Na, masuk ke na posisinya di bawah hidung ya. Ini ada bendera, artinya apa? Artinya ada pertemuan antara tanda panjang bertemu dengan hamzah atau alif. Nah, maka muncul bendera di huruf nunnya. Kita panjangkan 3 ketukan. Na, i, nah, masuk ke i, hamzah atau alif. Posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Ila, nah huruf la ini, la-nya ini panjang, tanda panjang bertemu alif atau hamzah ya, maka otomatis muncul bendera. Maka la-nya kita baca 3 ketukannya. Ila, i, masuk ke i, hamzah di tenggorokan bagian bawah. Lalu ada huruf ba mati berwarna biru ya, artinya kita pantulkan huruf berwarna biru, pantulkan ke arah ibe, seperti itu. Ra, masuk ke ra, di bawah hidung dia. Ra, hi, masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Hi, ma, bibir bertemu bibir. Wa i, nah wa i hamzah ya atau alif, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Is, masuk ke sa dia, gigi bertemu gigi, lidahnya di bawah gigi, belakang gigi bawah ya. Wa is, hembusannya kencang dia karena rongga udara terbuka ya. Wa is ma, bibir bertemu bibir. Ai, nah huruf ai ya di jakun dia. Ai bertemu ya, maka aksennya jelas dia, tebal ya. Ai ya di tengah lidah dia. Ai. La, masukkan la di hidung bagian bawah dia. La. Lalu hamzah atau alif a di tenggorokan bagian bawah, masukkan nun, warnanya hijau dia. Artinya apa? Artinya kita dengungkan, n itu kita rubah jadi ang dia. Ang itu kita tahan 2 ketukan. Angnya itu di mana? Di huruf uzza. Huruf uzza di mana posisinya? Di belakang gigi ya. Di belakang gigi ini lidahnya dilengkungkan. Uzza, seperti itu. Jadi cara membacanya adalah anza. Anza, seperti itu. Za, masuk ke zah dari ujung lidah sini di lengkungan, lalu masuk ke tenggorokan bagian bawah dia. Zahi ya. Zahira, masuk ke ra di hidung bagian bawah. Zahira, lalu ke bi bertemu ya ya. Bi, ya di tengah dia. Bi, seperti itu dia ada penekanan di huruf ya-nya. Bi. Lalu masuk ke ti, ujung lidah bertemu gigi dia. Ti,
ya di tengah lidah dia, ya seperti itu, ya tengah lidah. Lit to, nah li di bawah hidung dia posisinya li, lalu masuk ke to. Nah huruf to itu lidahnya dilengkungkan di belakang gigi atas ya, to seperti itu. Lit to. Setelah to itu ada alif bertemu hamzah, alif bertemu hamzah atau tanda panjang bertemu hamzah, maka muncul bendera ya. Kita panjangkan tiga ketukan dia di huruf to-nya. Apa tuh? Litta. Oke, selamat bergabung untuk Wardah ya. I, lalu hamzah i di tenggorokan bagian bawah dia i, masuk ke fi, bibir bawah bertemu gigi dia fi, lalu ke ya fi ya, fi di tengah lidah dia posisinya fi. Na, huruf na di bagian bawah hidung dia huruf na. Wal, masuk ke lam di bawah hidung dia wal. A, lalu a di jakun ya a. Ki, nah huruf ki itu di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka ya, ki. Jadi ada hembusan udara ketika membaca ki. Ki fi, masuk ke fi, bibir bawah digigit bertemu gigi atas dia fi, lalu masuk ke ya ditekan fi ya, posisinya di tengah lidah dia fi. Na, masuk ke na, nah itu di bawah hidung dia na. Wa, masuk ke ra, war, ra posisinya di bawah hidung dia war. Ru, masuk ke ka, nah huruf ka di siku tenggorokan lidahnya kita turunkan sehingga membaca ka itu ada hembusan udaranya rukka seperti itu ya. Rukka, ai, masuk ke ai di jakun ya, posisinya ai masuk ke sais, gigi bertemu gigi, lidahnya posisinya di belakang gigi bawah dia ais. Suju, nah huruf ju di tengah lidah dia ju seperti itu. Lalu ada huruf vokal bertemu konsonan dimatikan seolah-olah muncul bendera, maka kita panjangkan di huruf ju-nya itu tiga ketukannya. Sujud. Nah huruf da dimatikan ya. Ketika huruf da dimatikan ini warnanya biru, artinya apa? Kita pantulkan. Pantulkan kemana? Ke arah e dia. Jadi sujud ya. De ada pantulan ke arah e. Oke, kita masuk ke ayat terakhir ya. 126. Kita masuk ke pembahasan ayat terakhir 126 surat Al-Baqarah. Ini juga penuh warna ya. Nah, ini menarik ini ya. Banyak ilmu di sini di ayat 126 karena berwarna-warni ya. Oke. Bismillah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Wa'idh, wa'i hamzah, wa'i dengarkan bagian bawah, masuk ke dha dimatikan. Dha dimatikan mana? Ujung lidah digigit ya. Idh seperti itu. Lalu masuk ke qa di siku tenggorokan. Lidahnya kita naikkan sehingga qa tidak ada hembusan udara ketika membacanya. Qa, la, masuk ke la di bawah hidung dia la.
I hamzah, hamzah lalu masuk ke ba ya. Ba-nya berwarna biru artinya apa? Kita pantulkan dia di huruf ba-nya. Ibe, pantulkannya ke arah e dia. Ibe, ra masuk ke ra. Di bawah hidung posisi ra. Hi, nah hi di tenggorokan bagian bawah dia. Hi, mu bibir bertemu bibir. Ra, posisi ra di bawah hidung dia. Ra masuk ke ba ya. Rabbi, Rabbi, nabi bertemu ja. Ja-nya berwarna biru, kita matikan, maka dipantulkan ke arah e dia. Rabbi seperti itu. A posisinya di jakun ya. A masuk lam. Al. Nah, di bawah hidung dia al. Lalu ha posisinya di tenggorokan bagian bawah. Hadza. Nah, huruf za ujung lidah digigit dia. Za. Hadza. Bala. Nah, huruf la. La posisinya di bawah hidung. Kemudian huruf dan-nya ini berwarna oranye, artinya apa? Kita baca jelas ya. Huruf yang berwarna oranye kita baca jelas. Jadi cara membacanya baladan dan seperti itu. Baladan mina. Nah, nanya ini berwarna pink. Artinya apa? Artinya kita tahan dua ketukan di tasdidnya. Tasdidnya di mana? Di huruf wawu. Jadi cara membacanya aminau wa masuk ke ra, war huruf ra, ujung lidah posisinya di bawah hidung dia, war, lalu masuk ke zu ya, gigi bertemu gigi, zu, lidahnya itu posisinya di bawah gigi, belakang bawah gigi ya. Zu masuk ke qa. Nah, huruf qa ini dimatikan, artinya apa? Dipantulkan ya, berwarna biru. Dipantulkannya huruf ke mana? Kalau huruf qa itu dipantulkannya ke arah o dia. Tapi mulutnya jangan monyong. Mulutnya a, tapi keluarnya o. Jadi zuqa. Zuqa seperti itu. Warzuqa. Hamzah, alif posisinya di tenggorokan bagian bawah. Ha juga posisinya di tenggorokan bagian bawah. Persiapan seperti itu. La posisinya di bawah hidung dia. La masuk ke hu, tenggorokan bagian bawah. Hu. Mina, na, huruf na posisinya di bawah hidung dia. Mina masuk ke sa. Nah, sa di mana? Ujung lidah digigit dia. Sa. Nasa ya. Sa ma bibir bertemu bibir, ma ra masuk ke ra. Ra posisinya di bawah hidung dia. Ra ti. Nah, ti ujung lidah bertemu gigi dia. Ti. Man. Nah, ini huruf nun berwarna oranye, artinya apa? Kita baca jelas. Nun dan alifnya kita baca jelas. Jadi cara membacanya man ya, dibaca jelas seperti itu ya. Man mana di bawah hidung dia huruf na ya. Min kembali berwarna oranye, artinya kita baca jelas ini. Min hu ya. Min hu posisinya di tenggorokan bagian bawah. Min hu masuk ke mim. Nah, mim warna hijau. Warna hijau itu bisa kalau di mushaf ini hijau itu bisa bermakna dengung, bisa bermakna gumam. Nah, jika mim bertemu ba itu kita artikan sebagai gumam ya. Jadi bergumamnya itu di huruf mim, kita tahan dua gumaman ya, dua ketukan gumamnya. Jadi min hum, lalu baru dibaca bi-nya, bi ya. Nah, bi bertemu Allah. Ketika bi bertemu lafaz Allah, maka lam bertasydidnya ke arah a dia. Jadi cara membacanya billah seperti itu. Billah masuk ke hi di bawah tenggorokan dia. Billahi, billahi. Wa masuk ke lam. Wal lam di bawah hidung dia. Wal. Nah, yau posisi ya di tengah lidah dia. Ya lalu bertemu waw. Yau seperti itu cara membacanya. Mi bibir bertemu bibir masuk ke lam. Mil di bawah hidung huruf lam. Nah ini huruf a ya. Kalau di bahasa di mushaf Indonesia seperti ini, tapi kalau di
Usman itu ada hamzah di atas alifnya dia. Akhi masuk ke khi, di mana di atas jakun dia. Khi ada ngoroknya dia. Akhi masuk qara, dimatikan. Dari atas jakun masuk qara, lidahnya ya. Khir, seperti itu. Khir, ya. Lalu berikutnya qa, huruf qa di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga qa itu tidak ada hembusan udaranya. Qa, la masuk ke la di bawah hidung dia. La, waman. Nah, bertemu nun berwarna hijau, artinya apa? Kita dengungkan, n-nya itu berubah jadi ang. Ang kita dengungkan di mana? Di huruf ka dia, ditahan dua ketukan ya dengungnya. Waman ka, waman ka, fa. Fa posisinya, ka itu posisinya di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka lebar ya. Ka dan hembusan udara tinggal membaca ka. Ka, fa, bibir bawah bertemu gigi atas. Fa masuk ke ra, di bawah hidung posisinya ra. Wa man kafara, lalu masuk ke fa, bibir bawah digigit ya. Bibir bawah bertemu gigi atas. Fa'u masuk ke hamzah u. Nah, u itu posisinya di tenggorokan bagian bawah. Fa'u. Ma, bibir bertemu bibir, ma masuk ke ta, mat ya, mat ujung lidah bertemu gigi dia, mati, mati. Lalu masuk ke a posisinya di jakun ya, au, seperti itu, au. Lalu masuk ke hu, dari jakun masuk ke tenggorokan bagian bawah, au hu ya, hu-nya panjang, au hu. Lalu masuk ke qa, di mana qa siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga tu tidak ada hembusan udaranya. Jadi bacanya qa. Nah, ini huruf qa ya, qa. Keluarnya itu o dia. Tapi mulutnya itu jangan o. Hanya ada a i u di Arab ya. Jadi mulutnya a. Nah, mulutnya a seperti tandanya k ya, k, tapi keluarnya o dia. Jadi cara membacanya qa, qa. Qali masuk ke li, di bawah hidung dia li, bertemu ya, maka aksennya keras dia, huruf ya di tengah lidah dia, li ya, seperti itu li ya. Qali, lan. Nah, lannya berwarna hijau, artinya apa? Dengung, kita tahan, kita dengungkan di huruf sa-nya ya, huruf sa dengungnya di sini. Jadi cara membacanya qalilan, ditahan dua ketukannya, lan su. Nah, seperti itu. Su masuk ke mim. Nah, ini ya, mim bertasdid, warnanya pink, harusnya warnanya pink. Kita tahan dua ketukan di mim bertasdid. Sum, seperti itu. Kita tahan dua ketukan. Sum, ma'a, na'a, hamzah, alif posisinya di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke do mati posisinya di mana? Lidah itu bertemu geraham bagian bawah ya. Al ya, seperti itu. Tapi bisa juga langsung masuk ke to-nya ya. Bisa masuk ke do, bisa masuk ke to, itu keduanya bisa ya. Tapi sebenarnya lebih bagus do-nya dibaca lalu masuk ke to. Al-to ya. Al-to mirip, kedengarannya mirip, tapi pola lidahnya beda ya. Jadi masuknya ke do dulu, lalu masuk ke to. To posisinya di mana? Belakang gigi ya, lidahnya di lengkungan. Nah, ini mirip nih antara do dengan to ya. Nah, seolah-olah mirip, tapi nanti ada perbedaan ya di rasanya. Al to masuk ke ro dia, tor, ro di hidung, bawah hidung dia, huruf ro. Ruhu, nah masuk ke hu-nya ini panjang, tanda panjang bertemu alif ya atau hamzah itu muncul bendera. Nah, maka di ha ini kita panjang nanti kan dia masuk ke hamzah, i ha di enggak di tenggorokan bagian bawah, hu i ya,
ila, masukkan la, posisinya di bawah hidung dia huruf la. Ila, masuk ke dijauhkan dia. Dha, masuk ke dha, ujung lidah itu digigit ya. Dha, azabi, bi masuk ke nun bertasjid. Nun bertasjid kita tahan dulu kan. Bin nari masuk ke bawah hidung dia. Na dan ra posisinya ujung lidah diletakkan di bawah hidung dia. Nari wabi. Nah, ini huruf bi bertemu hamzah mati ya. Tanda hamzah mati itu mentok dia, mentok di mana? Di tenggorokan bagian bawah. Jadi cara membacanya wabi, ya, wabi seperti itu. Wabi sa, gigi bertemu gigi, posisi lidah itu di gigi bagian bawah belakang. Sa seperti itu. Sa masuk ke lam mati. Sal, wabi sal, lam posisinya di bawah hidung ya. Sal, mausi, si itu posisinya di belakang lidah ya, di belakang gigi ya. Si, lidahnya dilengkungkan, lalu ketika membaca si itu ada hentakan ke bawah. Si ditambah lagi itu ada ya ya, makin kuat aksen i-nya ya. Si, makanya menggunakan huruf y ya, bukan i ya. Wabisal mawsi, nah kemudian huruf ya dan ro kita matikan. Vokal bertemu konsonan seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan di huruf soknya ya, 3 ketukan. Wabisal mawsir. Oke, alhamdulillah pembahasan kita telah selesai. Terima kasih untuk yang telah bergabung dan menyaksikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu dan lebih baik lagi cara membacanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa mampir di channel Rusdi Mengaji, oke, di TikTok, Instagram dan YouTube ya. Acaranya adalah tanpa teori ya. Oke. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.